Puji Tuhan. Silakan duduk, cepat duduk. Oh, ada kata-kata yang mulai bermunculan di sekeliling, di sekitar kepala saya. Saya harus langsung berkhotbah. Jangan lupa bahwa kita masih ada dalam seri pengajaran kitab Esther dengan judul Favorit Raja. Siapa di sini yang minimal ingin menjadi favoritnya? Angkat tangan. Praise the Lord, puji Tuhan. Semoga Anda juga mengerjakan PR Anda membaca pasal 5, 6, 7, 8. Sekarang kita sampai kepada pasal 8. Tidak sabar, kita langsung harus segera buka Esther 8. Oh, saya kepingin terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi saya tahu pasal 8 ini harus disampaikan sebab ada banyak remah, ada banyak titik terang dalam kehidupan Anda. Dan saya kepingin langsung nanti menyembah memuji Tuhan lagi. Saya rasakan suasana kita sudah jebol, sudah menang ini. Anda itu ya seolah-olah kue itu sudah tidak ditaruh lagi di rak yang tertinggi sama Tuhan. Di kebaktian terakhir ini kue sudah ditaruh begitu rendah, anak kecil aja bisa menggapainya dan dapat sesuatu. Saya tidak ajarin kita untuk serakah, tapi dalam sebuah kebaktian itu ada urapan, ada sesuatu yang kita bisa terima. Dan saya tahu itu ada di sini. Kayak kita dengar-dengaran dengan Tuhan sebelum kita lebih lanjut kita memuji menyembah Tuhan. Ayat pertama, judulnya Perintah Raja yang menguntungkan orang Yahudi. Ayat pertama, pada hari itu juga Raja Ahasiweros mengaruniakan harta milik Haman, seteru orang Yahudi, kepada Esther sang ratu, dan Mordekai masuk menghadap raja karena Esther telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Jangan kaget, karena setiap kebaktian harus ikut jalurnya pasal-pasal yang diselesaikan. Jadi tiba-tiba cerita sinetron kita melompat sampai kepada klimaks akhirnya. Meskipun masih pasal 8, ini sudah masuk kepada bagian klimaks daripada Esther. Di mana Anda terakhir kali belajar pasal 4, betul? Pasal 4 tentang apa ya? Masih ada ancaman kan? Dari si Haman, bukan? Tiba-tiba sekarang Haman sudah tinggal nama. Dia sudah mati, sudah meninggal dunia di ayat sebelumnya di pasal 7. Di ayat terakhir pasal 7. Tiba-tiba lompat begitu panjang. Tapi karena itu saya dorong Anda untuk dengarkan serinya sebelum dan sesudahnya yang kebaktian ini tidak dapat giliran untuk dibagikan. Nah, sekarang kita fokus aja ke pasal 8 supaya saya bisa selesaikan pesan ini dengan baik. Saya anggap Anda semua sudah baca semua PR Anda. Jadi Anda tahu apa yang saya bicarakan. Langsung aja, hari itu Raja Ahasiweros memindahkan harta milik Haman kepada Esther dan Mordekai. Masuk menghadap raja, Esther memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Haman sudah mati. Nah, saya ingin kita menggarisbawahi pada hari itu, katakan pada hari itu. Ini janji Tuhan buat setiap favoritnya. Selalu ada satu kata yang namanya pada hari itu. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Itu bukan hari Minggu. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Itu hari pembebasan. Itu bisa terjadi any day, setiap hari, hari manapun. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tuhan tidak terkungkung, tidak dibatasi cuma dengan hari Minggu atau hari Sabtu. Perdebatan itu masih terus berlanjut antara kaum Sabat dan orang Kristen. Sabtu, satu bilang Minggu, satu Sabtu, satu Minggu. Kita pilih hari Minggu karena hari Minggu adalah hari liburnya nasional kita setiap minggu. Tapi yang namanya Tuhan hadir, memberi titik terang dalam kehidupan Anda, atau turning point, saya sebut sebagai turning point atau titik balik, pemutar balikan ilahi. Itu bisa hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Bisa hari manapun juga. Hari ini harinya Tuhan. Bukan minggu itu, harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini setiap hari harinya Tuhan. Bisa any day. Ini yang menjadi janji Tuhan, warisan orang percaya.
Bagi setiap orang yang berkenan di hatinya, Tuhan menyediakan satu hari yang belum terjadi tapi sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dia merancangkan rencana-rencana damai sejahtera, memberimu masa depan pengharapan. Jangan pesimis lihat hari-hari esok, sebab Tuhan sudah merancangkan hari-hari yang belum terjadi itu sebagai kemenangan buat kita. Katakan amin. Semua masalah itu cuma sebentar sifatnya. Alkitab tidak pernah iseng menaruh sebuah kata-kata cuman sebagai kata-kata sambung. Firman Tuhan itu luar biasa penuh dengan hidden meaning. Dengan arti tersembunyi. Dengan pewahyuan-pewahyuan yang mendalam. Tidak pernah iseng ditaruh di sana pada hari itu. Tuhan mau berbicara sesuatu kepada mempelainya. Yang dia kenan dengan segenap hatinya. Dia mau bicara kepada gerejanya, istrinya. Jangan takut umatku. Aku sudah merancangkan hari kemenanganmu. Suatu hari di mana iblis yang menyerangmu akan kujadikan tumpuan kakimu. Pemutarbalikan ilahi itu sudah Tuhan rencanakan sebelum dunia dijadikan. Kalau nggak gitu Tuhan nggak berani bicara di perjanjian lama. Masih di zaman Yeremia lagi, jauh dari zaman Yohanes Pembaptis. Jauh dari hari ini ribuan tahun yang lampau Tuhan sudah bilang jangan takut, aku tidak pernah rancangkan kecelakaan. Aku ingin memberimu rancangan damai sejahtera, memberimu hari esok penuh pengharapan. Kalau di depan sana kita kalah, maka Tuhan tidak mungkin tega memberitahu kepada kita harus berharap bahwa hari esok kita penuh pengharapan. Berarti ada sesuatu yang kita bisa harapkan. Tiada lain adalah kemenangan. Pada hari itu, ini kata-kata ini lompat ke saya waktu saya baca. Wow! Kadang-kadang kalau kita baca Alkitab, apalagi perjanjian lama lewat begitu aja. Kenapa Tuhan sembunyikan beberapa arti firman kepada beberapa orang? Mau tahu kenapa? Tuhan simpan lemak firman Tuhan yang bisa jadi rema dan jadi mujizat dalam hidupan orang percaya hanya bagi mereka yang haus dan lapar. Kadang-kadang kalau kita baca Alkitab sekali itu kita belum dapat terlalu banyak. Baca lagi. Yang baca ke-7 kali itu biasanya dapat lemak. Bukan berarti angkanya, tapi dia haus makanya dia kembali. Kenapa Tuhan sembunyikan? Kenapa perlu guru gembala menjelaskan? Kenapa Tuhan tidak ajarkan di rumah Anda? Karena Tuhan mau mewahyukan kadang-kadang. Tuhan mau membuat pengumuman penting kadang-kadang. Ketika Tuhan kumpulkan semua anaknya. Pernahkah Anda melihat bagaimana Anda diundang oleh tetangga? Kenapa ya ini bukan ulang tahunnya? Ini juga atau teman Anda ini bukan ulang tahunnya? Ini bukan hari khusus apa-apa. Dia undang semuanya, teman-temannya datang semua pada lihat-lihatan ada apa ya. Dia tunggu momentum yang tepat. Dia umumkan kepada semua bahwa mereka tunangan. Betul kan? Kenapa Tuhan tunggu sampai kebaktian terakhir? Memang Tuhan pilih yang lapar dan haus untuk mendengar ini. Kenapa Tuhan sembunyikan ayat-ayat tertentu? Karena Tuhan pilih momentumnya untuk dia umumkan. Ini yang saya umumkan kepada Anda. Setiap Anda sudah ditakdirkan Tuhan untuk menang di hari esok. Oh come on, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Pada hari itu lompat ke saya. Ini yang saya sebut pemutarbalikan ilahi. Sekarang saya mau ajak Anda untuk mengerti hari-harinya Tuhan. Satu hari bagi Tuhan kata Mazmur. Seorang pemazmur berkata, satu hari Tuhan sama dengan 1000 tahun. Dengan kata lain, Tuhan bisa mengembalikan dalam satu hari apa yang dicuri iblis seumur hidup. Dalam hidupmu. Kalau Anda baca ayat di Mazmur satu harinya Tuhan itu 1000 tahun. Anda harusnya tidak khawatir. Kok begitu lama aku belum dapat jodoh? Ketika nanti Tuhan kirim, semuanya begitu cepat. Jangan pernah kita itu merasa kecewa kalau kita itu terlambat mulai. Asal bukan karena kita sendiri yang lelet. Atau karena kita sendiri yang menyia-nyiakan kasih karunia. Kalau kita tidak mulai-mulai sementara yang lainnya sudah jalan dulu. Tenang aja. Tuhan bisa membuat Anda lebih maju dari mereka. Dari mereka satu hari saja. Satu hari ketika turning point terjadi. Ketika titik balik terjadi. Itulah titik terang hidupmu. Dia bisa membuatmu lebih maju dari mereka. Karena itu ada ayat berkata, tidak tahukah engkau yang terdahulu bisa jadi terkemudian? Terkemudian bisa jadi terdahulu. Karena itu jangan takut. Aku seperti ini hari ini kok belum ada penghargaan. Tenang aja. Selama Anda dihargai Allah, selama Anda hidup menghargai Dia, terjadi penghargaan timbal balik. Suatu hari tinggal diputar balik secara ilahi. Tuhan bisa mengepak berkat 10 tahun dalam satu hari saja. Kalau enggak, bukan namanya Tuhan. Kalau enggak Tuhan turun tahta. He can. Dia bisa mengepak
bukan cuma 10 tahun punya berkat. Pernahkah Anda merasa seperti Yusuf di penjara dilupakan? Jasa Anda tidak diperhitungkan. Ide-ide Anda dicuri orang. Bukanlah dicuri orang, Anda melakukan diakui orang lain yang terima kreditnya. Jangan takut. Yusuf 13 tahun dari sejak di rumah Potifar dijual oleh saudagar, oleh saudaranya sendiri, sampai jadi Perdana Menteri. 13 tahun penungguannya dibalik sama Tuhan cuma dalam waktu 13 menit. Ketika Firaun berkata, siapa bisa artikan mimpiku? Seseorang ingat, cuma ngomong 3 menit. Lalu habis itu guard pergi 5 menit ke penjaranya, diketok. Yusuf langsung keluar, pakai pakaian, langsung artikan dalam waktu 13 menit. Penantiannya 13 tahun. Tertebus. Penantian 13 tahun. Akhirnya terbayar juga. Kalau Tuhan hadir dalam hidupmu, 13 menit bisa jadi dari tawanan menjadi Perdana Menteri. Kalau gak gitu namanya bukan Tuhan. Kalau saya khotbahkan yang masuk akal saudara, saya mending gak khotbah. Kalau saya khotbahkan yang masuk akal, Anda mending keluar sana cari di dunia motivator-motivator. Saya khotbahkan mujizat bukan karena saya ini serakah, karena saya itu ada maunya sama Tuhan. Tidak. Saya ceritakan kerjaan Tuhan sehari-hari. Mujizat itu kantor Tuhan sehari-hari. Anda bisa wow, gak masuk akal bagi Tuhan. Itu adalah biasa. Saya ajarkan ini kepada Anda, khotbahkan seperti ini. Karena saya tahu inilah realita Allah. Welcome into the reality of God. If you don't believe it, kalau Anda tidak percaya Tuhan bisa bekerja seperti demikian rupa, harusnya jangan mengaku kita percaya pada Yesus. Dia lahir dari seorang perawan namanya Maria tanpa persetubuhan dengan cowok, tanpa sperma. Udah langsung drop Yesus harus di drop out sama kita. Tidak ada orang mengaku Yesus adalah Tuhannya, lalu bisa secara legal tidak percaya mujizat. Yesus saja sudah tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Gereja sudah menjadi terlalu natural. You and I, we have to believe. We have the right to believe. Kita punya hak untuk percaya. Orang hidup dari imannya, bukan kata Alkitab orang benar hidup dari imannya. Kita harus percaya setiap hari bahwa suatu hari itu akan tiba di mana aku akan diperhitungkannya. Harus percaya. Kalau nggak percaya malah justru nggak bisa menyenangkan Tuhan. Sebab tanpa iman kita nggak bisa senangkan Tuhan. Cuman dalam percaya kita, iman kita harus disertai perbuatan. Maksudnya apa? Jangan cuma tunggu hari itu seperti seolah-olah dapat lotre lalu nggak bekerja. Banyak orang kayak begitu. Cuman kepacuan kuda. Kalau di Hong Kong saya lihat ada beberapa orang yang cuman kepacuan kuda. Ikutin kapan saya bisa tiba-tiba kaya. Jangan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Bekerjalah, hiduplah, bangun tidurlah, gosok gigilah, pakailah pakaianmu, pergilah ke kantormu, ke sekolahmu, lakukan tugas rumah tanggamu seolah-olah setiap hari engkau hidup demikian rupa, bangun tidur. Setiap hari engkau jalani aktivitas seolah-olah hari itu kau dipromosi sama Tuhan. Kalau belum, katakan, maybe it's not God's timing yet. Selalu bisa berkata, tomorrow is the day. Kalau Anda tidak bisa hidup itu, tidak boleh jadi orang percaya. Pesimis, menjadi pesimis adalah kriminalitas di mata surga. You have no reason, tidak punya alasan untuk pesimis when you have Jesus. Waktu kau punya Yesus, kau tidak boleh pesimis. Amin. Hiduplah demikian rupa. Setiap hari itu bangun dari ranjang Anda, keluar rumah, bertindak seolah-olah hari ini aku diangkat jadi ratu. Hari ini Yusuf diangkat jadi Perdana Menteri. Bertindaklah seperti itu sekalipun tugas Anda adalah sapu dan cleaning service di sebuah perusahaan. Dan jangan pernah kotak-kotakan Tuhan. Tuhan harus bekerja dengan proses manusia. No. Every day, setiap hari kau harus percaya mujizat akan terjadi. Ini bukan serakah, ini menghargai Allah. Jangan turunkan derajatnya. Let God be God, let you be you, let me be me. Let him be him. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan bisa ngepak gitu kayak gitu. Saya selalu percaya. 10 tahun penantian, kalau memang harus selama itu, Tuhan bisa kembalikan dalam waktu 10 menit suatu hari. I keep hopeful. I keep being hopeful. Amin. Kita lanjutkan ayat kedua. Maka raja mencabut cincin metera yang diambil daripada Haman. Lalu diserahkannya kepada Mordekai.
Dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. Mencabut cincin materai dari jari Haman dikasih ke Mordekai adalah tindakan yang profetik bahwa suatu hari ketika anak Allah datang ke dunia, mati dan bangkit, dia akan cabut cincin otoritas dari jari Lucifer sorga nomor 2. Kalau RI 2 itu wapres, kalau sorga 2 dulu sebelum ada gereja adalah sebelum ada ciptaan Allah yang termulia yaitu manusia, adalah Lucifer yang disebut sekarang sebagai setan. Dia adalah malaikat bintang timur yang jatuh. Dia memimpin seluruh malaikat tak terkecuali Mikael dan Gabriel, Serubim dan Serafim. The mighty angels of God. Dia yang pimpin semua. Dia yang in charge. Kalau istilahnya presiden itu, dia itu adalah panglima besar TNI yang mengepalai semua tentara. Coba bayangkan betapa pangkatnya. Dan ini tindakan profetik bagi kita di Perjanjian Baru. Aplikasinya begini: Tuhan sejak dia bangkit. Makanya kalau kita rayakan Paskah, jangan pesimis hidup kita. Selama masih ada Paskah setiap tahun, berarti Tuhan sedang berbicara pada gerejanya bahwa kemenangan selalu di pihak kita. Kalau belum terjadi, tekunlah, jangan lari. Cincin Lucifer udah dipindah ke gereja. Dengan kata lain, apa yang menjadi milik Lucifer, kita bisa rebut sekarang. Apapun itu juga, di bidang manapun. Kalau Lucifer masih memilikinya, dia sudah gak sah mempunyainya. Sebab cincinnya di kita, cuman sampai di kita, cincin itu disebut sebagai kunci. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga, sehingga apa yang kau ikat terikat di sorga, yang terlepas di sorga. Otomatis asosiasi kita waktu baca kunci langsung bentuknya kerincing-kerincing kunci. Itu kunci murahan, itu hanya bagi tukang kebon. Kunci, coba Anda lihat bos besar gak pegang kunci. Bos-bos yang gede-gede gak pegang kunci. Sekarang aja loh, mobil-mobil mewah mana ada kuncinya. Saya pernah sekali waktu pegang salah satu kunci mobil mewah itu, saya gak ngerti loh. Pak, kuncinya belum ada. Loh ya itu kuncinya, cuman remote gitu loh. Anda masuk, pegang pintunya, tetep. Anda masuk cuman tinggal tekan tombol, nyala. Gak pakai kunci. Jadi kunci yang disebut di Matius itu bukan kunci. Mau tahu kunci itu gimana? Di beberapa pejabat, kunci mereka gak bentuk kunci. Kunci mereka bentuk bintang. Siapa yang punya bintang di sini? Punya kunci buka sesuatu? Punya kunci mendeklarasi perang? Punya kunci menghentikannya? Itu kunci loh, cuma enggak kerincingan. Mau tahu enggak? Kunci menuju kehidupan seksual yang diberkati Tuhan? Cincin kawin. Ya, karena itu yang perempuan, kalau jemaat Mawar Sharon anak pemudi, kalau diajak-ajak, digoda-goda dengan yang cowoknya, pacarnya bilang, sebelum kamu pakai cincin ada namaku di dalamnya, jangan coba-coba. Kunci itu bicara tentang banyak hal, bukan kerincing-kerincing. Jadi yang disebut di Matius itu sebenarnya adalah cincin. Cincinnya Lucifer ditaruh ke kita. Sekarang yang in charge dengan dunia bukan lagi si setan, tapi gerejaku. Karena itu di entertainment Anda harus masuk, politik Anda masuk, di dalam pemerintahan Anda masuk, dalam bisnis masuk. Rebut kembali dari tangan Lucifer. Dan kita harus mengerti, kalau kita diberi kekayaan, pengusaha contohnya, itu bukan untuk membuat Anda kaya, tapi Tuhan memberikan kunci untuk merebut kembali dari Lucifer, untuk Anda gunakan kekayaan itu sesuai kehendaknya. Atau jabatan itu sesuai dengan rencananya. Kepandaian itu sesuai dengan blueprintnya Tuhan. Dan kita harus, makanya itu gereja harus dieducate, diedukasi, diajari why. Hey Esther, pelajaran penting dari Esther adalah mungkin untuk saat seperti inilah engkau menjadi ratu. Amin Bapak Ibu Saudara. Kuncinya Esther itu mahkotanya, aku ratu Raja Persia.
Jadi sekarang saya ngerti dan saya ajarkan di kebaktian-kebaktian sebelumnya. Kunci kerajaan sorga yang disebut oleh Yesus kepada Petrus itu bukan kunci peperangan rohani. Bukan kunci semata-mata kunci doa. Itu adalah kunci untuk mempengaruhi raja, hati raja. Itu loh, cincinnya sudah dipindah, kasih ke kita. Aplikasinya sekarang kita harus mengerti. Kita harus rebut kembali setiap bidang kepada Yesus. Itulah mandat gereja Mawar Sharon dan jemaatnya. Rebut kembali. Berarti saudara-saudara kalau Anda dipanggil oleh Tuhan untuk bisa kerja sebagai juragan tanah, yakinlah jangan cuma tanah sebelah dan seberang sana milikmu. Kalau hati Anda bisa handle kemuliaan, Anda mengerti kenapa Tuhan beri kekayaan. Saya yakin jangankan cuma 1-2 tanah itu. 1 pulau, 10 pulau semuanya pun akan Tuhan kasih. Memangnya Tuhan berniat untuk pindahkan tangan kok dari orang-orang gak percaya. Dari iblis dan orang-orang hidup dalam kegelapan. Mereka bukan rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan adalah bagi anak-anak Tuhan untuk mengepalai. Termasuk jabatan, termasuk pengaruh, apapun itu juga. Allah sudah memberikannya kepadamu. Jadi jangan merengek-rengek kayak anak kecil. Tuhan aku minta dipromosi. Tuhan aku minta kaya. Tuhan jangan merengek-rengek. It's yours. It's yours, dan milikmu. Nah, jalan menuju memperoleh hal-hal itu bukan dengan meminta dan merengek, tapi dengan memikat hati Tuhan. Nah, kita akan lihat ayat berikutnya. Ayat 3. Kemudian Ester berkata lagi kepada raja sambil sujud kepada kakinya dan menangis memohon karunia-Nya supaya dibatalkannya maksud jahat Haman orang Agag itu serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Luar biasa ya Ester ini ya. Dia itu bisa merayu hatinya raja. Sekalipun sudah pakai cincin, sudah punya otoritas, dia tetap sama rajanya sangat-sangat menurut. Maka raja mengulurkan tongkat emas kepada Ester. Lalu bangkitlah Ester dan berdiri di hadapan raja serta sembahnya. Jikalau baik pada pemandangan raja, dan jikalau hamba mendapat kasih raja, dan hal ini kiranya dipandang benar oleh raja dan raja berkenan kepada hamba, maka hendaklah dikeluarkan surat titah untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hamadeta, orang Agag itu, yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di dalam semua daerah kerajaan. Ayat 5 janggal buat saya. Kalau saya jadi Ester, layaknya sifat setiap kita termasuk orang Kristen yang kekanak-kanaan yang tidak dewasa. Sekali dapat otoritas, langsung lupa kulitnya. Sekali kita dapat sesuatu, yang kita dapat kuasa atau harta, kita lupa. Anda harus ingat, Ester ditanya sama Raja Ahasiweros, minta apa Ratu? Sampai setengah kerajaan pun kuberikan kepadamu. Betul atau enggak? Dan Ester dapat lebih baik dari setengah kerajaan. Untungnya dia nggak buka mulut ketika ditanya pertama kali. Ketika ditanya pertama kali Ester berkata, aku nggak mau. Raja jadi penasaran. Setengah kerajaan loh. Mungkin Anda enggak, Ratu. Mungkin Ratu tidak dengar dengan jelas kata-kata Raja. Setengah kerajaan. Nggak mau. Raja penasaran. Tanya kedua, Ester nggak buka mulut lagi. Tanyaan ketiga, baru dia beritahu. Itu pun nggak minta separuh kerajaan. Tapi cuma minta untuk nyawa orang lain diselamatkan. Raja jadi terharu. Kalau orang Surabaya bilang terharu pol. Akhirnya saking terharunya dikasih cincin. Tahu nggak? Dikasih cincin itu artinya apa? Bukan separuh kerajaan. Tahukah Anda dikasih cincin itu berarti dikasih seluruh kerajaannya. Dia dan raja tak ada bedanya. Dia bisa pergi ke bank, tanda tangan, semua hartanya dibawa lari juga bisa. Sekali dia tunjukkan cincin, semua menyembah. Seperti zaman-zaman film-film kungfu. Wangsang, apa itu? Dibuka gulungan. Padahal dia itu cuma kacung-kacung biasa. Waktu dibukakan gulungan, semua menyembah seolah-olah kepada raja. Hanya karena dia pegang gulungan raja. Dengan cap materai giok di atasnya. Pumpung sekarang lagi Imlek kan. Nah, ketika orang di posisi itu, dia lupa diri. Ada satu orang yang lupa diri dan jatuh, namanya Lucifer. He can't handle power. Lihat Ester punya sikap ketika dia sudah dapat cincin. Dia berkata,
Dia menyembah raja lagi. Jikalau baik pada pemandangan raja. Ayat 5. Wow. Kalau Lucifer ngomongnya begini. Mulai hari ini aku hendak menjadi raja. Dan lalu dikatakan, jikalau hamba mendapat kasih raja. Lucifer berkata, di Yeskiel ditulis juga, aku hendak mendaki ke tatanya. Orang Kristen jangan lupa, sekalipun Anda diberi maha kuasa, Anda bukanlah sang maha kuasa. Sepowerful apapun si Esther, dia punya cincin kerajaan seolah-olah raja, dia tetap bukan rajanya. Masih ada satu orang yang dia tidak akan bisa singkirkan, the king. Ini yang menjadi kejatuhan Lucifer, dia lupa. Ketika dia dapat cincin, dia jadi membabi buta. Aku mau naik mendaki ke gunungnya, hendak duduk di tanah-tanahnya, dan hendak menjadi sama dengan Allah. Esther malah pakai sikap menyembah dan sembahnya, kata Alkitab. Jikalau baik pada pemandangan raja, dan jikalau hamba mendapat kasih raja, dan hal ini kiranya dipandang benar oleh raja. Luar biasa. Luar biasa. Amin Bapak Saudara, Ibu Saudara. Apa yang membuat kriteria, apa yang membuat Tuhan ingin membawa seseorang tinggi-tinggi sekali? Hati yang menyembah di level apapun hidupnya. Kalau Anda terus bisa menunduk dan menyembah, Dia akan angkat Anda tanpa batas. Sekalipun seolah-olah Anda sudah dapat segala kuasa, ingatlah Anda tetap selamanya bukanlah Sang Maha Kuasa. Selama masih itulah sebabnya orang Yahudi ada topinya di sini. Padahal kecil gitu, bukan untuk menghalangi terik matahari. Kalau menghalangi terik matahari, yang putih cuma sini tok. Yang lainnya gosong semua. Itu menunjukkan above me there is God, always there is God. Di atasku. Miliki sikap seperti ini. Saya beri bocoran dari istana raja di atas segala raja. Anda akan diangkatnya. Anda akan melihat suatu hari itu terjadi. Allah tidak akan takut ketinggian untuk Anda. Allah tidak akan khawatir kalau Anda diangkat tinggi, Anda akan lupa. Above me there is always God. Makanya orang Yahudi selalu jadi umat pilihannya hingga hari ini. Above me there is always God. Selalu ada Allah. Lucifer lain, ketika dia dapat cincinnya, dia buang. Dia lupa, itu cuma cincin. Tanpa raja, itu cuma cincin tok. Kita seringkali lupa. Istana yang megah yang diberikan Tuhan pada kita dalam hidup kita, tanpa kehadiran Yesus, itu cuma gedung kosong. Cincin itu segagah hebat apapun juga, tetap hanyalah cincin belaka, bukan raja. Hati kita tidak boleh berubah. Forever is Jesus. Yesus yang harus kita kejar dan kita cari, bukan berkat. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan tukarkan Yesusmu dengan apapun juga. Jadi kita lihat ayat 5 sekarang, ada satu kunci. Saya ajarkan bagaimana kita mengaktifkan cincin di jari kita, atau kunci yang diberikan pada Petrus itu, yang ternyata bukan kunci kerincing-kerincing ya. Kita baca sekali lagi ayat 5. Saya jelaskan satu pewahyuan sederhana. Serta sembahnya jikalau baik pada pemandangan raja, dan jikalau hamba mendapat kasih raja. Dan perhatikan, dan hal ini dikiranya dipandang benar oleh raja, dan raja berkenan kepada hamba. Cara mengaktifkan otoritas Kristus yang tak terbatas dalam diri kita adalah satu, lewat kebenaran. Jikalau hal itu dipandang benar oleh raja, aktifkan lewat kebenaran. Ingatlah, sekalipun ada cincin di jari kita, kita tidak bisa semena-mena. Karena Allah tetap mengukur kita dari firman-Nya. Tuhan tidak pernah berjanji untuk memberkati kita. Dia selalu hanya berjanji menggenapi kata-katanya sendiri. Jadi kalau kita mau diberkatinya, cocokkan diri dengan firman-Nya. Jangan suruh Tuhan kompromi karena kita. Simple truth. Mengaktifkan otoritas Kristus tak terbatas. Mengaktifkan daya mujizat dalam kehidupan seseorang dalam setiap perjalanan hidupnya. Satu, lewat kebenaran. Yang kedua, lewat perkenanan. Dan jikalau raja berkenan kepada hamba. Wow, ini yang membedakan orang yang bertindak sebagai istri dan sebagai pengacara. Berapa banyak orang Kristen yang lihat satu ayat di dalam Alkitab, lalu ambil ayat itu, lalu tempelkan di muka Yesus dan berkata, "Nyok, lihat.
Nih, kau berkata, mana? Sekalipun dia mengatakannya, dia akan berkata, aku tak akan menggenapinya, mau apa? Sebab engkau memperlakukan Tuhan dengan tidak hormat dan takut gentar. Tuhan is not obliged. Dia tidak harus memberkati kita. Dia tak harus menolong kita. Kita sepatutnya mati dalam dosa kita. Sekalipun Yesus mati di kayu salib, kita tidak bisa ambil gambar salibnya lalu tuntut dia. Saya beritahu, Yesus bayar lunas. Perhatikan ya, Yesus bayar lunas semua dosa. Tapi setiap orang yang masuk, terserah dia mau terima atau tidak. Betul nggak? Kalau saya beli pentol lagi terus pentol terus. Ya saya kepengaruh sama Pak Denny loh, makan pentol terus setiap hari. Kalau saya beli pentol sebakul karena saya kaya raya, saya beli semua, sudah selesai, sudah lunas. Saya pentol itu saya mau makan kek, mau saya buang kek. Pentol itu tidak boleh marah, aku sudah membelimu. Lunas. Tidak ada orang yang bisa berkata, aku harus kau berkati. Aku harus kau tolong, aku harus kau selamatkan. Itulah sebabnya kenapa banyak orang sekalipun Tuhan sudah bayar lunas, mereka tetap mengerengek di depan Tuhan dan berkata, ampuni dosaku, terima aku. Tidak ada orang yang maju ke depan dan berkata, Tuhan kan sudah bayar lunas kan? Jadi kamu tidak punya pilihan ya Tuhan, terima aku ya. Awas tak terima ya. Tuhan bilang, setan nyok punyamu. Sistem bayar lunas itu berarti dia punya adidaulat. He can accept or reject you. Be afraid. Jadilah takut. Kita gak bisa tunjukkan KTP, aku Kristen. Tuhan kata, aku tidak kenal kamu, hai hamba yang jahat. Enyah! Dan dilemparkan ke dalam api hidup-hidup. Tapi engkau makan di kotaku. Tapi engkau mengajarkan, aku menyembuhkan orang dalam namamu. Itu namaku, tahu gak, yang menyembuhkan bukan kamu. Aku mengusir setan demi namamu. Itu namaku yang menyembuhkan. Engkau pergilah membuat kejahatan. I don't know you. Aku tidak mengenalmu. Kita tidak bisa bertindak sebagai pengacara. Kebenaran. Ada tertulis di Alkitab. Bahwa kalau aku menabur akan menuai 100 kali lipat. Ambil Alkitab, lemparkan seperti apple pie. Lempar-lemparan di muka, tapi yang dilemparkan dalam mukanya Tuhan. Brak! Ayo, mana? Apalagi dengan tuding-tuding, bohong, kecewa. Ada orang yang suka berkata, aku kecewa dengan Tuhan. Hati-hati jangan sampai Tuhan kecewa dengan Anda. Ketika Tuhan kecewa dengan Anda, matilah Anda. Jangan gampang berkata, aku kecewa. Saya takut, tidak pernah dalam hidup saya dari tahun 92, saya berkata saya kecewa sama Tuhan. Satu hal Anda bisa pegang, mulut saya kenapa diberkati jadi saluran. I've never once, Tuhan tahu dan malaikat dengar semuanya. Tak pernah sekalipun dalam hidup saya sebagai anak Tuhan, sejak mengenalnya tahun 92 hingga hari ini 21 tahun, saya pernah berani berkata aku kecewa sama Tuhan. So saya tahu semua yang saya miliki tidak layak saya terima. Above me there is God. The principle of humility is the principle of blessing. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, gak bisa kita dengan cara pengacara. Kalau sama Tuhan itu pakai dengan cara istri. Tahu gak cara istri? Bukan manipulasi tapi kasih. Tapi justru karena istri itu yang paling paham suami. Jadi ngerti kapan suami itu waktu tepat sama suami untuk menyampaikan permohonannya. Suami pulang ke rumah dalam keadaan masih capek. Terjebak macet tadi. Sampai pulang ke rumah, Anda layani dulu seperti Esther hidangan makan. Dia senang sekali semua makanan dari makanan pembukaan hingga makanan pencuci mulut. Semua adalah kesukaannya dia. Suaminya berpikir, apakah ini hari ini ulang tahunku? Istrinya berkata, tidak papa, tiap hari adalah ulang tahunmu. Kan cepat tua berarti cepat mati. Ya soalnya gitu loh. Tiap hari adalah ulang tahunmu. Artinya papa engkau spesial. Kita kasih. Lalu habis itu papa mau apa? Mau koran. Kasih koran. Baca koran dulu. Setelah selesai baca koran. Sudah reda. Sudah mandi semuanya. Lalu habis itu sudah pakai piyama. Pakai kaos kaki. Sudah dipijat-pijat. Ya kan. Pijat-pijat anak-anak sudah tidur. Papa. Mama punya satu permintaan. Boleh gak dikasih? Mama tenang aja. Papa begitu senang. Sampai separuh rumah ini pun kuberikan kepadamu. Sepiring nasi. Semangkuk berlian pun semua milikmu. Istri itu tahu. Bukan pada waktu barusan masuk keringatan semua. Capek. Papa, mama minta sesuatu. Istri yang paling tahu. Karena itu tadi saya sama anak saya juga sama.
Anak saya itu saya beritahu jangan makan ini kan, contohnya saya tidak mau dia makan itu. Dia tahu dia datangnya kemana. Anak saya yang paling kecil apalagi datang ke mamanya. Nah kan mamanya yang bisa mengubah keputusan papanya. Istri itu tahu bagaimana melunakkan hati suami. Apalagi gerejanya. Kita harus tahu dan mengerti. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Gimana caranya mengaktifkan cincin itu? Lewat kebenaran dan lewat perkenanan. Lembutkan hati sang raja. Kita lihat berikutnya ayat yang ke-6. Karena bagaimana hamba dapat melihat malapetaka yang menimpa bangsa hamba, dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasakan sanak saudara hamba. Maka jawab Raja Ahasiweros kepada Ester sang ratu serta kepada Mordekai orang Yahudi itu. Harta milik Haman telah kukaruniakan kepada Ester, dan Haman sendiri telah disulakan pada tiang karena ia sudah mengacungkan tangannya kepada orang Yahudi. Ayat 8, tuliskanlah atas nama raja. Ini perintah raja loh ya. Tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi, dan meteraikanlah surat itu dengan cincin meterai raja. Karena surat yang dituliskan atas nama raja dan dimeteraikan dengan cincin meterai raja tidak dapat ditarik kembali. Kedengaran familiar enggak? Pernah dengar sebelumnya enggak? Apa yang telah kau ikat akan terikat. Apa yang kau lepas akan terlepas di sorga. Sebuah jenis doa yang tidak bisa dibatalkan adalah doa yang lahir dari kebenaran dan perkenanan. Ayat 8, Raja berkata, setelah kau meteraikan dengan cincin materai yang ada di jarimu, tidak akan bisa ditarik lagi. Itu kunci kerajaan sorga. Kunci mempengaruhi hati raja. Kita ini punya kuasa ke sana. Jadi harus tahu cara mainnya. Bukan berarti Tuhan itu dibodohi, dimanipulasi, enggak. Tuhan juga yang suruh saya sekarang ajarkan ini kepada Anda. Berarti Tuhan memang mau Anda mengerti gimana merayu hatinya. Enggak apa-apa bukan? Saya suatu hari waktu anak saya baru datang, baru hai, belum apa-apa, langsung minta ini minta itu. Saya marah-marah enggak ada gunanya. Jadi saya juga lakukan yang sama kepada anak saya seperti saya lakukan kepada gereja. Saya beritahu sama anak saya, kalian itu mulai hari ini harus belajar lebih pintar. Kalau papa lagi pulang seperti ini kalian minta, jawabannya selalu tidak. Jadi mendingan agak nanti mintanya. Oh gitu ya, langsung mereka keluar semua. Anak sekarang tuh cepet nangkep. Apakah seorang ayah itu mau dibodohi anaknya? Enggak. Saya tahu nantinya mereka akan datang ke saya tahu. Dan datangnya ada maunya itu saya tahu, mukanya itu. Lalu saya dicium dulu kayak saya tahu. Tapi entah kenapa cinta memang buta. Saya tahu saya dibodohi, tapi saya mau tuh. Apakah Anda tidak kira Tuhan dengar gini nih ketawa? Aku lagi bayangkan, saya lagi ajari Anda gimana rayu hatinya, dan dia tahu nanti Anda akan datang dengan permintaan. Masa dia nggak tahu? Dia tahu, tapi dia mau tuh. Malah dia suruh saya ajari Anda kok. Karena dia cinta, dan cinta itu agak buta memangnya. Iya kan? Gak apa-apa. Allah itu begitu luar biasa, namun dia memberikan dirinya dikendalikan oleh gerejanya. Bukankah itu inti dari kunci? Bukankah dikatakan di Alkitab hati raja pun di tangan Allah untuk dibelokkan ke kanan kiri? Nah hati raja di atas segala raja, siapa yang belokkan? Gerejanya, mau kanan mau kiri kayak. Saya ngomong gini apa Tuhan gak tersinggung? Enggak. Ini ide Tuhan kok, dia kasih kunci kok ke kita. Kunci itu bukan kunci doa, kunci peperangan rohani. Kunci itu adalah kunci membelokkan hati Tuhan. Kunci pengaruh, apa yang mengikuti kasih? Pengaruh, karena itu Tuhan kasih tahu sama kita dari awal perintah pertama Matius 22:37 adalah kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu. Segenap pikiranmu, kekuatanmu. Kenapa Tuhan taruh di pertama? Karena Tuhan tahu, kalau yang pertama itu digenapi, tangannya pun akan bergerak. Luar biasa. Lihatkan ayat 8 itu. Tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik. Apa yang kamu pandang baik, bukan apa yang raja pandang baik. Saya ajak kita untuk, gak usah dibuka, saya tayangkan di LED, Anda tetap ayatnya di Ester ya. Nyalakan 1 Yohanes 3, 21, 22. Saya mau jelaskan bahwa ini adalah idenya Allah. 1 Yohanes 3, 21, 22. Munculin? Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih,
Jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Ini ayat kan disuruh Roh Kudus tulis. Jadi kan Roh Kudus itu kan mata-mata Allah di dalam hidup kita dan mata-mata kita di dalam diri Allah. Siapa yang mengetahui manusia selain rohnya? Siapa yang mengetahui Allah selain rohnya? Betul kan? Jadi Roh Kudus ngomong begini ini kan seharusnya mendapat masalah. Seharusnya meresikokan gerejanya nggak tulus. Tapi Tuhan ajarkan, tunggu, 22 dulu. 21 dulu. Jangan pindah. Kan dia meresikokan. Dia berkata jikalau hati kita tidak menuduh kita, yaitu kalau suasana baik, lalu beranilah untuk minta. Janganlah hati kita menuduh kita. Pastikan dulu kita tahu kita di dalam perkenanannya. Kita tahu waktu kita datang itu Tuhan lagi senyum. Ketika anak itu datang kepada kita, bukannya kita barusan pukul adik kita, anak papa kita yang kedua. Percayalah kalau Anda masuk dalam keadaan itu, barusan mukul adik Anda yang adalah anak kandung papa Anda juga. Anda minta sesuatu sama papa, jawabannya pasti tidak. Jikalau hatimu masih menuduhmu, itu pentingnya hidup kudus. Itu pentingnya untuk kita itu jadi favorit raja dulu. Sebelum hujan sedia payung. Sebelum minta sedia kekudusan. Itu peluru untuk Allah akhirnya memberikan dirinya ditodong oleh kita dan tidak bisa berkata tidak. Lanjut ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya karena kita luar biasa. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Itu ya, apa saja yang kita minta. Bapak nggak bisa berkata tidak. Ini ayat ya. Seharusnya kalau kita jadi orang tua, kasih peraturan gini di rumah, bahaya. Anak bisa manipulasi. Tapi nggak tahu kenapa Tuhan mau tuh. Tuhan mau. Tuhan memang memberikan dirinya untuk dikendalikan oleh kita. Tahukah Anda? Kita adalah orang-orang yang paling berkuasa di jagat raya ini. Yang lain bisa kendalikan presiden, kendalikan ini, kendalikan itu. Kita bisa kendalikan yang bisa mengendalikan mereka semua. Orang yang paling top bisa mengendalikan raja. Kita bisa kendalikan raja di atas segala raja. Lewat kebenaran dan perkenanannya. Saya tidak berkata Anda masuk dan berkata, Tuhan aku minta istri orang lain. Tuhan akan tertawa dan berkata, kembali lagi. Kembali lagi ke gerejamu. Ikuti dasar-dasar kekristenan. Baru balik sini lagi dan minta. Kau tidak tahu apa yang kau minta. Kita lihat lagi satu ayat. Ya, pasal 5 ayat 14. 1 Yohanes juga. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ayat yang bagian yang kedua, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, saya akan berikan tambahan arti. Jikalau kita sebelum minta sesuatu kepadanya sudah menuruti kehendaknya. Bisa nangkap ya Bapak Ibu Saudara ya. Keberanian kita percaya bahwa ia mengabulkan doa kita adalah kita sedang berkenan sama dia. Dan yang kita minta itu adalah kebenaran sekalipun keinginan hati kita. Isn't that amazing? Luar biasa. Ini yang disebut dengan ini yang disebut dengan memanjatkan permintaan dari hubungan yang akrab. Ini yang adalah kunci memanjatkan permintaan dari hubungan yang akrab. Itulah sebabnya doa-doa sebagian Anda dan sebagian dari kita tidak terjawab hingga hari ini. Karena kita tidak tepat waktu. Dan tidak pada tempatnya mintanya. Kita membenci satu sama lain. Pukuli hamba-hamba Allah. Kita pukuli adik kakak kita. Saudara-saudara seiman. Benci sana sini, gosip sana sini, lalu datang ke Tuhan dan berkata, Tuhan angkat kankerku. Ada yang dikasih. Saya gak percaya bahwa Tuhan bisa dibeli lewat kesucian kita. Mustahil, kesalehan manusia itu gak seberapa. Tetapi hati kita harus tulus. Dan kalau Tuhan tahu bahwa kita gak tulus, kita belum sungguh-sungguh hidup mencari wajahnya, sekalipun gagal kadang-kadang, Tuhan akan menganggap ini satu lagi trik kita untuk menipu dia. Kalau kita datang dengan hati yang benar, kita berkata, Tuhan aku tidak bisa berkata aku ini sempurna mencintai semua orang. Terus terang ada beberapa orang yang masih membuat aku merasa agak sedikit gak
nggak nyaman di dekatnya. Kalau saya adalah santo dan santa yang bisa senyum sana sini sana, rangkul setiap orang seperti Mother Teresa, mungkin saya nggak di taraf itu. Ngomong aja jujur sama Tuhan. Tapi paling tidak aku berusaha. Aku tak berusaha, aku bertanggung jawab dengan apa yang ku tahu. Ku beri yang terbaik padamu. Ya Tuhan, dengarkan seruanku yang satu ini. Aku punya kebutuhan. Aku punya keberanian bahwa di hatiku tidak ada tuduhan. Aku sudah lakukan yang terbaik. Meskipun belum sempurna. Tuhan akan memberikan telinganya. Yes, speak. Semoga tidak membuat Anda bingung. Tapi memberikan Anda suatu pengenalan bahwa kalau kita minta menghadap Tuhan, pastikan kita punya modal adalah kebenaran dan perkenanan. Amin, saudara-saudara. Ayat yang ke-9, pada waktu itu juga dipanggillah para panitera raja dalam bulan yang ketiga, yakni bulan Siwan pada tanggal 23, dan sesuai dengan segala yang diperintahkan Mordekai, ditulislah surat kepada orang Yahudi dan kepada para wakil pemerintah, para bupati dan para pembesar daerah dari India sampai ke Ethiopia, 127 daerah. Kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya, dan juga kepada orang Yahudi menurut tulisan dan bahasanya. Maka ditulislah pesan atas nama Raja Ahasiweros dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Lalu dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat yang berkuda, yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas, yang diternakkan di pekudaan, dikirimkanlah surat-surat yang isinya. Raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya, serta memunahkan, membunuh atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka, dan untuk merampas harta miliknya. Ayat 11 ini sebenarnya bukan perintah raja, ini perintah ratu. Perintah ratu, tapi dimeterai raja. Nggak masalah keluar dari mulut mama atau papa. Ndaknya mama adalah ndaknya papa. Ndaknya papa adalah ndaknya mama. Malaikat tahu itu semua ketika melaksanakan ordernya. Kalau gereja sudah mengikat, dan malaikat lihat ketika Tuhan tersenyum di wajahnya, itu malaikat anggap sebagai approval. Makanya itu, kuasa kita terletak bukan pada perkenanan manusia. Jangan takut kalau semua orang seolah-olah tidak mengerti kita atau menentang kita. Kalau Allah senyum sama kita, malaikat semua laksanakan order kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tapi celakanya, gereja juga duniawi. Gereja seringkali juga kedagingan. Kita lebih peduli dengan apa yang dipikirkan dan dikatakan oleh orang. Sedikit kita mengejar Tuhan. Kita lebih memperbaiki apa yang di luar, untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa kita ini seseorang yang bagaimana gitu. Tapi sedikit di antara kita yang membangun hubungan kita dengan Allah. Yang gak kelihatan, kerohanian contohnya, tidak pernah kita benahi. Padahal kunci keberhasilan itu terletak pada apa yang tidak dilihat manusia, tapi yang dilihat Allah. Kunci promosi justru dari sana. Karena itu saudara-saudara, mari kita putar kembali. Kita balikkan, kita buat terbalik. Multiplikasi tidak lagi terjadi karena kita punya koneksi. Multiplikasi bukan terjadi karena kita promosi diri. Multiplikasi dalam apapun yang kita kerjakan terjadi karena Allah berkenan. Dan karena kita hidup di dalam kebenaran. Saya gak peduli kalau seluruh dunia menentang saya. Kalau saya hidup dalam kebenaran, I don't care what others say. They will know it one day. Saya tidak akan peduli kalau asal saya berkenan pada Allah. Orang mau salah paham sama saya, mau kira saya begini kek, mau hakimi saya. Kalau saya dihakimi orang, saya cuma tanya satu hal kepada diri saya sendiri. Apakah itu benar, Philip? Saya bisa jawab diri sendiri. Kalau benar, saya gak usah tunggu orang lain bilang. Kalau ada orang yang berkata-kata tentang saya anggap itu suara Tuhan dan saya bersyukur, saya ditemplak, saya ditampar saya dengan bersyukur. Mendingan saya ditampar daripada dijilat oleh musuh. Tetapi kalau itu nggak benar, saya tanya pada diri saya sendiri, apakah itu benar, Philip, yang orang katakan tentang hatimu? Sebab saya pernah sekali diberitahu orang, saya begini kek, saya begitu kek. Ya, apakah itu benar? Kalau saya berkata kepada diri saya sendiri itu nggak benar, udah. Bahkan gak usah buang-buang ludah menjelaskan kepada mereka. Kasih saja mereka, berkati saja mereka. Dan terus bangun suksesmu. Terus bangun suksesmu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya selalu punya prinsip. Kalau kita dibenci orang tanpa alasan yang jelas, di dunia kerja atau pelayanan atau apapun juga, selama kita hidup benar, itu bukan kasus kebencian. Itu kasus iri hati.
Fokus saja dan bangun suksesmu. Udah, tidak ada yang lebih menjawab orang-orang yang iri dengan Anda daripada Anda semakin sukses. Sementara mereka berbicara, Anda selesaikan PR yang mereka tidak bisa lakukan. Biar Tuhan yang memberitahu siapa benar, siapa salah. Jangan bingung, jangan stres, jangan dibawa di dalam tidur Anda, jangan jadi kanker. Anak-anak Tuhan di tahun ini tidak boleh membawa segala beban. Bawa beban yang perlu, bebannya Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Dan Tuhan memiliki saya punya ayat 11 ini. What doesn't break you makes you stronger and richer. What doesn't destroy you makes you stronger and richer. Apa yang tidak menghancurkan saudara membuat Anda menjadi lebih kuat dan lebih kaya. Saya kasih beberapa prinsip tentang transfer ilahi. Pemutar balikan ilahi pada hari itu termasuk di dalamnya dalam paket yang sama. Ada janji transfer. Saya ajak Anda membuka, tidak usah buka, lihat aja di depan Efesus 4 ayat 7 dan 8. Asal hati Anda benar. Kalau Anda hidup dalam kebenaran dan Anda berkenan detik ini kepada Allah, tidak ada yang bisa menggoyahkan Anda. Jangan jadi orang, makanya jadi orang jangan pernah defensif, terlalu defensif pastilah. Orang yang suka dikit-dikit terlalu sensitif bela dirinya adalah orang yang tidak aman hidup dengan dirinya sendiri. Saya tadi baru nge-tweet sesuatu. Oh, saya senang sekali dengan positif, perkara-perkara yang positif. Saya beritahu seperti ini. Tidak peduli apa kata kalender. Bagi Anda yang mengikuti Twitter dan Facebook saya tahu. Tidak peduli apa kata kalender. Anda tidak bisa masuk ke Anda tidak bisa punya tahun gimana ya, jadi lupa. Anda tidak bisa masuk ke sebuah tahun yang baru dengan pikiran lama yang penuh dengan dosa. Apa kata kalender? Gak ada yang namanya New Year. Tanggal 1 Januari kemarin itu cuman kalau hari Senin, cuman hari Senin lagi yang lain. Gak ada tahun baru itu. Semua tanggal ini buatan manusia, bukan? Waktu Tuhan ciptakan hari pertama itu siapa bilang itu Senin? Waktu Tuhan ciptakan hari ketiga alam semesta, waktu hari ke-6 siapa bilang itu hari Sabtu? Mana ukuran kalendernya? Tanggal 1 Januari, kalau jatuhnya hari Rabu itu cuma hari Rabu lagi. Kita baru bisa masuk tahun yang baru ketika 365 hari kemarin kita melakukan terbaik untuk Tuhan. Kita masuk dengan harapan baru. Yang membuat sebuah tahun baru itu adalah pikiran yang baru, harapan yang baru. Saya ngomong begitu, banyak yang diberkati, puluhan ratusan yang diberkati. Tapi ada juga yang bisa salah mengerti, yang berkata, Anda tidak pantas jadi pendeta. Anda menyerang kebudayaan Tionghoa. Loh, saya malah diingatkan, Anda juga Cina tahu. Saya digituin, loh. Ni想跟我讲什么？中文？你要講廣東話？食飯食崩，食晒。Saya bisa. Saya melayani untuk Taiwan, saya melayani China. Orang yang komentar itu cuma komentar, belum ke sana saya sudah berkorban. Tapi kalau saya jawab dia, saya jadi selevel sama dia. Selevel gila. No need. If you know in your heart, you're not attacking. Kalau engkau tahu di hatimu, engkau tidak menyerang. Anda tahu itu cuma bentuk penggembalaan. Supaya orang jangan cuma tenggelam dalam festivitas. Anda lupa bahwa yang terpenting adalah berdoa. Tenang aja. Udah, God bless you. Jangan dijawab. Sebab banyak orang yang di internet, anak-anak Tuhan jangan sampai di Mawar Sharon. Bales-balesan. Agama Kristen gini. Lu urusin agama lu sendiri ya. Enak aja kalau ngomong, hati-hati mulutnya. Aduh, malu saya anak Tuhan ngomong begitu. Udah, jangan dianggap. Kalau Anda benar, diem. Kalau bela diri, pertanda Anda tidak aman. Amin. Senjata kita itu apa tuh orang Kristen? Kebenaran. Perkenananlah menggaransi bahwa minggu depan kita mengalami kemenangan di atas musuh kita. Kita punya kebenaran di satu tangan, perkenanan di satu tangan lagi, tidurlah nyenyak seperti bayi. Besok kita akan diangkatnya. Amin. Kita lihat sekarang ayat-ayat tadi. Saya udah mau selesai.
Efesus 4. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Kalau Anda mau lihat, jangan lihat musuh. Lihat kasih karunia, ya Tuhan. Seperti hamba laki-laki memandang tangan majikan laki-laki prianya. Seperti hamba perempuan memandang tangan majikan wanitanya. Pandang kasih karunia. Tuhan, aku itu bukannya gak bisa benci, gak punya waktu. Saya pernah ditanya loh, Anda masa gak pernah benci, gak pernah kecewa, gak pernah putus asa? Saya jawab satu jawaban yang membuat waktu itu saya diinterview sama siapa saya lupa. Saya berkata gak ada waktu. Kenapa gak ada waktu? Waktu saya semua saya persembahkan, waktu saya semua saya gunakan untuk memandang kasih karunia. Hidup dalam Tuhan itu terlalu bergairah untuk memperhatikan selokan di kanan kiri kita. Sebab semua jalan Tuhan itu jalan raya. Dan itu menanjak, semakin berjalan makin lama makin kuat. Beritahu pada dirimu sendiri sama setan, aku gak punya waktu, bukan aku sok suci, sok hebat, gak pernah benci, gak pernah kecewa, gak pernah tersinggung. Gak ada waktu bro, jangan panggil setan bro, dia GR nanti. Oh kita mirip memang. Ya, mengerti maksud saya? No time, no time. Aku melihat kasih karunia menurut pemberian Kristus. Mau tahu kata menurut pemberian Kristus artinya apa? Wow, apa ya yang Tuhan sediakan yang mata belum pernah lihat, telinga belum pernah dengar, yang belum pernah dibayangkan. Wow, aku yakin kau akan lakukan sesuai firman-Mu. Yang ku yakin, ya, yang ku tahu kau akan melakukan sesuai firman-Mu. Yang ku yakin kau sudah sediakan untukku. Itu loh, no time. Bukan positif, ini iman. Wow, I have no time. Perhatikan selokan itu. Lanjutkan. Nah, urusan Tuhan nanti adalah dengan musuh-musuh kita, siapapun juga, keadaan ataupun manusia. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Urusan Tuhan nanti menawan mereka. Yang pasti ketika Tuhan menawan musuh kita, mereka akan menjatuhkan berkat. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Itu transfer. Haman ketika ditawan, dibungkus kepalanya di pasal 7 ayat terakhir, langsung cincin yang pertama dicabut. Lalu habis itu rumahnya, semua hartanya dan kedudukannya dipindah semua ke Mordekai. Dalam waktu 1 hari apa yang dicuri seumur hidup. Saya ajak Anda lihat satu transfer ilahi, Amsal 13 ayat 22. Ini soal harta. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, gak lari kemana-mana. Tetapi kekayaan orang berdosa punya kaki, disimpan bagi orang benar. Mau tahukah harta Anda gak punya kaki? Semuanya punya ini, duduk di keluarga Anda turun-temurun. Saya gak mau sebut ini apa, yaitu. Tapi kekayaan orang fasik ada kakinya semua. Dia akan cari rumah Anda dan akan pindah ke Anda. Kalau Tuhan sudah bilang gini, merem saudara. Aku tahu ada transfer ilahi. Jangan coba-coba bahasa Ibraninya. Jangan coba-coba garai orang yang dikenan oleh raja. Engkau memulai perang dengan mereka, mereka yang pasti akhirnya mengakhirinya. Siapapun yang memulai lawan kita, siapapun melawanmu akan jatuh di hadapanmu. Artinya siapa memulai, akhirnya akan mentransfer kepadamu. Itu hukum perang. Golan Heights, itu peperangan antara Syria dan Israel. Mereka garain dulu, tembakin. Dari atas pegunungan tinggi, roket meluncur ke Israel. Kan Israel mau hidup baik-baik, ditembaki kayak begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Ada satu mata-mata yang memang akhirnya menjadi martir dan korban. Dia memberitahu, mereka nggak tahu nih Yahudi. Ternyata di sana mereka diberitahu spot-spotnya di mana roket itu diluncurkan. Tentara Israel mengebom persis di spot-spot itu. Habis semua, Syria kalah perang, Golan Heights milik Israel. Jangan mulai. Kalau diam-diam Israel ambil daerah itu, akan dikecam internasional. Tapi kalau digarai dulu, kalau kalah, ya serahkan dong jarahannya. Jangan otak-atik orang yang diurapi. Peringatan itu ada alasannya. Tuhan itu siapa bilang Tuhan itu tidak mengasihi orang jahat? Tuhan cinta sama mereka. Tuhan kasih ayat, jangan jamah orang yang kuurapi. Karena Tuhan tidak mau mereka bangkrut. Siapa jamah harus transfer. Amin Bapak Ibu. Ini sistem transfer pemutarbalikan ilahi. Kita lihat sekarang ayat 12. Pada hari yang sama di segala daerah Raja Ahasiweros pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, salinan pesan tertulis itu harus diundangkan di tiap-tiap daerah lalu diumumkan
kepada segala bangsa dan orang Yahudi harus bersiap-siap untuk hari itu akan melakukan pembalasan kepada musuhnya. Wow. Ini dia. Ayat-ayat yang kita barusan baca di ayat 13 adalah sebuah pesan buat gerejanya. Kalau keadaan menjadi semakin sulit, jangan mundur, jangan berhenti, jangan drop out kuliah, jangan mundur dari gereja, jangan Anda menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan, dari bekerja, jangan quit, jangan menyerah. Justru ketika keadaan menanjak dan semakin susah, semakin sulit, justru kita harus semakin maju. Kita harus punya mentalitas yang agresif. Ayat 13 ini tadi yang dibaca luar biasa. Hari di mana orang Yahudi harus dimusnahkan adalah hari di mana orang Yahudi harus memusnahkan musuh-musuhnya. Kita harus berani bicara, bukan dengan kekerasan. Jangan kayak Petrus yang potong telinga teman. Jangan pakai senjata duniawi jikalau Anda bukan orang yang diberi otoritas oleh pemerintah. Jangan pakai kekerasan. Tetapi kita punya iman harus penuh dengan kekerasan. Artinya bukan kekerasan secara fisik. Kita harus agresif. Kita justru kalau ditekan harus berkata begini, "Hei setan, kau jangan mulai sesuatu dengan aku. Aku sekarang sudah tahu kebenaran." Setan tanya, "Tahu dari mana?" "Tahu dari seri pengajaran Esther." Beritahu seperti ini, "Sekarang aku tahu, kalau engkau memulai perang dengan aku peringatkan mundur sekarang sebelum kau bangkrut. Engkau memulainya setan, engkau akan lihat ujungnya aku yang akan mengakhirinya." Haman yang memulai pemusnahan, Haman sendiri sudah mati di tengah-tengah. Ujungnya yang menjalankan perintah Haman tapi dibalik adalah orang Yahudi. Haman tidak melihat the real show. Tanggal itu di bulan Adar saat itu harusnya dia melihat pesta porah orang Yahudi di kamp konsentrasi dibunuh semua. Malah justru hari itu orang Yahudi membuat mereka semua di kamp konsentrasi dibunuh semua sama orang Yahudi. You mulai ya, gua yang akan akhiri. Kita harus agresif. Oke, keadaan menghimpitku. Beritahu pada keadaanmu, tuding keadaanmu dan berkata, "Aku tidak akan menyerah, aku tidak akan berhenti kerja, aku tidak akan drop out sekolah, aku tidak akan mundur dari gereja. Ini perkara memulai, sudah tidak bisa mundur lagi. Baik, justru nanti aku akan jadi kesaksian hidup. Engkau memulainya, aku akan mengakhirinya." Completion is the blessing of God's people. Kita selalu bisa mengakhirinya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayat 14, "Maka dengan terburu-buru dan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas itu atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan." 15, "Dan Mordekai keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian kerajaan daripada kain ungu tua dan kain lenan, dengan memakai tajuk emas yang mengagumkan, serta jubah daripada kain lenan halus dan kain ungu muda. Maka kota Susan pun bertempik soraklah dan bersukaria." Saya berikan pengertian, pakaian kerajaan di sana digaris bawahi artinya jubah pujian. Anak Tuhan dalam segala situasi harus bisa memuji. Justru kalau memuji Tuhan semakin susah, itu justru jadi korban pujian. Korban itu bukan korban tanpa kematian, tanpa kesakitan. Ketika Anda merasa nggak feeling, sudah bete, tidak kepingin datang ke gereja, datanglah justru. Justru datanglah. Allah mau Anda mengakhiri pertandingan itu dengan kemenangan. Pada hari itu harus tertancap di dalam pikiranmu. Ya, jubah pujian, saya buktikan itu jubah pujian. Mereka bertempik sorak sebelum kemenangan sesungguhnya terjadi. Ayat 16, "Orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan sukacita, kegirangan dan kehormatan." Menurut saya ayat 16 ini terlalu dini. Ini namanya pesta sebelum waktunya, tapi diizinkan Tuhan. Karena itulah manifestasi iman yang terbaik ketika kita dalam masalah, memuji Tuhan. Orang Yahudi bersorakan, ayat 17, "Demikian juga di tiap-tiap daerah dan tiap-tiap kota, di tempat manapun titah dan undang-undang raja telah sampai. Ada sukacita dan kegirangan di antara orang Yahudi, dan perjamuan serta hati gembira. Dan lagi banyak dari antara rakyat negeri itu masuk Yahudi, karena mereka ditimpa ketakutan pada orang Yahudi." Perhatikan saya sebentar. Menurut saya terlalu dini untuk senang. Tetapi Tuhan memang perintahkan. Mordekai ini dipenuhi roh Tuhan. Dia pakai pakaian kerajaan. Dia tidak pakai pakaian kabung. Padahal seharusnya belum jatuh tempo. Mengerti maksud saya Bapak Ibu Saudara? Kalau Anda baca di bulan Adar tanggal ke-13 bulan 12 itu, ini belum tiba. Hukum Persia Media itu begini berfungsinya.
Suatu perintah dikeluarkan nggak bisa ditarik kembali, bahkan oleh raja nggak bisa ditarik. Perintah Haman masih berlaku sekalipun pencetusnya sudah meninggal dunia, disulah pada sebuah tiang. Tetapi sudah terlanjur ketiga benua perintah itu oleh kuda cepat. Berarti semua orang sudah merancangkan, bahkan sudah ada budgetnya untuk bunuh orang Israel. Mereka masih dalam bahaya. Masih dalam bahaya. Pernahkah Anda dalam situasi di mana masih ada resiko tinggi? Tetapi Allah tiba-tiba menyuruh Anda untuk memuji Tuhan. Seolah-olah Anda sudah menang. Mordekai keluar memakai pakaiannya bukan kabung, bukan bertabur abu, tapi pakaian kehormatannya. Bertempik soraklah sukacita seluruh di kota Susan, di Puri Susan. Dan juga semua orang Israel bersukacita di 127 provinsi. Mereka berteriak bersukacita sampai musuh-musuh ketakutan. Hukum Persia Media tadi yang dikeluarkan yang pertama sudah berlaku. Cuman tinggal waktunya mereka akan dibunuh. Tetapi hukum kedua sudah muncul. Nah ini loh, mereka tidak melihat hukum pertama, mereka lihat hukum kedua. Mereka lebih lihat Tuhan, bukan lihat setan. Mereka lebih dengarkan bisikan firman daripada bisikan setan dan bisikan orang fasik. Mereka lebih dengarkan Roh Kudus daripada suara hati mereka yang pesimis. Memang mereka masih dalam bahaya akan dibunuh. Tetapi ada perintah baru yang keluar dengan cincin materainya Esther. Cincin materai raja. Ketika Anda berdoa, jangan ragu yang Anda doakan. Doa Anda itu berlaku dan tidak bisa dibatalkan kalau keluar dari kebenaran dan berkenanan. Ada keluar satu perintah dari Esther untuk pada hari yang sama orang Israel juga diperbolehkan membela dirinya dan bunuh musuhnya. Jadi peperangan belum usai, bahkan belum dimulai. Tapi mereka memilih untuk percaya. Kalau Anda berdoa dengan kebenaran dan perkenanan, jangan ragu, jangan terus berkabung. Justru setelah itu datanglah ke gereja atau di saat teduh, memujilah Tuhan. Ucapkan kata-kata iman. Terima kasih Yesus buat hari yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kasih karuniamu tidak pernah terlambat, anugerahmu ku terima. Keluarkan kata-kata seperti itu. Itu caranya kita aktivasikan mujizatnya. Kita lihat Markus pasal yang 11 ayat 24 di muka sini. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Orang Israel sudah melihat musuhnya dikalahkan? Belum. Sudahkah satu pun yang mati kecuali Haman? Kita juga tahu kan dalam masalah kita cuma satu yang mati kan, Lucifer kan. Masalah kita belum kelihatan nyatanya kan. Tapi kita tetap bersuka cita. Karena kita tahu kemenangan di jasmani harus dimulai dengan kemenangan di alam rohani. Cincin itu adalah kemenangan di alam rohani. Tidak akan terjadi kemenangan di dalam dunia jasmani kalau kita tidak menang dalam roh kita dulu. Ketika cincin itu diberikan dari tangan Haman, Lucifer ke tangan Esther, gerejanya ke tangan kita, harusnya kita langsung tahu bahwa kemenangan sudah milik kita. Di dalam alam roh kita sudah menerima kemenangan itu di dalam alam doa. Sekalipun nyatanya masih akan terjadi peperangan yang seru nanti. Tetapi sudah terbalik. Bukan lagi kita yang takut ketika kita memuji Tuhan dengan jubah pujian. Setan yang takut. Mereka ditimpa ketakutan, banyak yang ikut Yahudi katanya. Kita lanjutkan ini sedikit. Ini kemenangan di alam roh. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. 1 Yohanes 5 ayat 15. Lalu saya selesai. Munculin. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Bertindaklah seolah-olah engkau tahu engkau sudah menang. Masuklah dalam kantormu dengan gagah perkasa. Aku sudah menang, padahal tagihan tidak tahu nanti dari mana bayarnya. Datanglah ke gereja, jangan dengan kelubus-kelubus. Tidak perlu baju mahal, pakai baju jubah pujian aja cukup. Datang dengan sikap hati, ya Tuhan thank you. Aku datang ke gereja hari ini, minggu depan, dengan rasa syukur aku sudah menang. Masuklah ke keluarga bukan dengan stres banting-banting meja. Beritahu sama anak-anak Anda, kita berdoa. Kita nggak tahu besok nanti apa yang akan terjadi. Tapi kita tahu hari ini, cincin sudah di tangan Papa. Anak-anak akan tanya, cincin apa Pak? Cincin yang nggak kelihatan.
Tuhan sudah mendengarkan doa kita. Kita sudah menang. Jangan cuma menangnya di dalam doa keluar kita batalkan. Berjalanlah 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Kalau Anda harus menunggu selama itu. Sebagai orang yang sudah menerima anugerahnya, maka itu akan diberikan kepadamu. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini yang terjadi sama orang Yahudi. Mereka bertempik sorak. Sehingga mereka setan dan kelompok Haman jadi ketakutan dan tahu bahwa apa kita sudah kalah? Apa kita sudah kalah? Apa kita sudah kalah? Ya memang kau sudah kalah. Haman sudah dikalahkan. Setan juga sudah jatuh. Gereja Tuhan adalah orang-orang paling berpengaruh di hati dan kerajaan Allah. Apalagi yang kau khawatirkan. Kalau bergumul, tekun sebentar. Saya tahu ujungnya pada hari itu akan terjadi pemutar balikan ilahi. Anda yang dari ekor menjadi kepala. Anda yang dari tawanan menjadi pemenang. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Praise the Lord. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nyanyikan satu lagu. Nyanyikan satu lagu puji. Oh haleluya. Katakan kanan kirinya seperti ini. Ayo mulai hari ini pakai jubah pujian, oke? Tahu lagu ini gak? Ku kenakan jubah pujian. Lagu lama sekali. Ku kenakan jubah pujian, dan bebanku pun lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian. Tahu lagu itu gak? Ku kenakan jubah pujian. Ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku pun lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian. Ku kenakan jubah pujian. Ku kenakan jubah pujian. Katakan kanan kirinya. Dan segala bebanmu pun lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Gak apa-apa, ayo semua nyanyi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi, katakan kanan kirinya. Aku anak raja, katakan engkau anak raja, kita semua anak raja. Amin. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak. Rapaikan tangannya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Segala
lama kalah. Kemenangan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan dalam nama Tuhan Yesus. Siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Hamas dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Amin, amin, amin. Haleluya. Anda sudah siap untuk pulang ke rumah? Amin. Mari angkat tangan kita sama-sama. Haleluya. Thank you Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya belum siap pulang ke rumah. Nyanyi satu lagu lagi yuk. Kita berikan tepuk tangan Tuhan. Lagu lama tapi. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terlena, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi, Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terlena, sebab Tuhan menopang. Gandeng tangan seseorang. Siapa tahu ada yang butuh penghiburan, angkat tangannya. Tangannya. Gandeng tangan sebelahmu. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangan sama-sama dengan iman. Tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Cepat angkat tangan Anda sebelum saya berubah pikiran. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu dalam bentuk pengalaman kemenangan.
Hamba tidak akan berkhotbah sia-sia. Hamba tidak mau. Hamba juga tidak mau mereka mendengar sia-sia. Tidak mau. Kami harus mengalami sesuatu bukan karena kami serakah, karena ada mau, motivasi salah, tapi karena kami cinta padamu. Engkau tahu Tuhan, kami percaya padamu ketika dunia tidak meragukanmu, mereka tidak melihatmu. Kami juga nggak lihat, tapi kami percaya. Karena itu Bapa berkenan, karena kami percaya kepada anaknya Yesus Kristus. Pulanglah membawa berkat saudara, membawa pengalaman baru. Pulang dari sini, jubah pujian ini terus kau bawa sampai ke rumah. Dan Anda latih dirimu selalu memuji Tuhan. Lihatlah perkara-perkara besar yang indah Tuhan sediakan di depanmu. Pada hari itu, mungkin besok hari, mungkin lusa, Tuhan akan bekerja dengan cara yang membuat kita semua terkagum dan terpukau. Dalam nama Yesus, amin. God bless you, love you.